Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mawarni dari Prodi PGSD dengan NIM 19060053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skripsi yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Penggunaan Metode Jarimatika melalui Zoom Meeting pada pembelajaran perkalian matematika kelas 3 di masa pandemi COVID 2019. Diawali dengan bab 1, yaitu pendahuluan, yang melatar belakangi judul ini, yaitu nomor 1, pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19 menjadi sorotan bagi pemerintah. Banyaknya kendala yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini menuai banyak hambatan karena keterbatasan dari bimbingan orang tua di rumah. Yang kedua yaitu kesulitan siswa dalam belajar matematika khususnya perkalian. Masih banyak siswa yang masih terkendala dengan menghafal perkalian. Karena perkalian adalah dasar dari matematika, siswa menjadi susah untuk mendapatkan nilai yang bagus untuk pembelajaran matematika. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan jarimatika. Nah, untuk itu, supaya anak-anak lebih menyenangi perkalian dan pembelajaran matematika, guru menggunakan penggunaan jarimatika untuk metode pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penggunaan Zoom Meeting dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Penggunaan Zoom Meeting ini sangat berguna bagi para guru dan para siswa dalam proses pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran perkalian kelas 3 menggunakan metode jarimatika melalui Zoom Meeting di masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, bagaimana respon siswa kelas 3 terhadap pembelajaran perkalian kelas 3 menggunakan metode jarimatika melalui Zoom Meeting. Dan yang ketiga yaitu kesulitan apa saja yang ditemui siswa saat pembelajaran menggunakan metode jarimatika melalui Zoom Meeting. Dan yang keempat yaitu kendala yang ditemui oleh para guru saat mengajarkan metode jarimatika kepada siswanya. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menjelaskan skenario dan implementasi pembelajaran perkalian kelas 3 menggunakan jarimatika. Dan yang kedua adalah mengetahui respon siswa kelas 3 terhadap pembelajaran perkalian dengan menggunakan metode jarimatika melalui Zoom Meeting. Dan yang ketiga yaitu menemukan kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh siswa pada saat pembelajaran menggunakan jarimatika. Dan yang keempat adalah mengetahui kendala yang ditemui oleh para guru saat mengerjakan atau saat menjelaskan metode jarimatika kepada siswanya melalui Zoom Meeting. Ada pula manfaat-manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu bagi guru, menjadi acuan bagi para guru untuk berbagi metode dengan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa khususnya di masa pandemi seperti pandemi COVID ini. Nah, yang kedua yaitu bagi siswa, melalui penerapan pembelajaran menggunakan metode jarimatika, diharapkan siswa mampu meningkatkan motivasi belajarnya saat pembelajaran mereka bisa lebih aktif. Dan yang terakhir yaitu manfaat untuk peneliti. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi bagi para peneliti untuk meneliti terus, belajar, dan menemukan hal-hal yang berbeda. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yang pertama yaitu mengenai jarimatika. Bagaimana guru mengaplikasikan penggunaan jarimatika kepada siswa. Dan yang kedua yaitu perkalian. Bagaimana fungsi dari jarimatika dalam pembelajaran perkalian. Dan yang ketiga yaitu pembahasan mengenai pembelajaran daring. Yang keempat yaitu bagaimana penggunaan Zoom Meeting dalam pembelajaran metode jarimatika selama pandemi COVID-19. Selanjutnya di bagian bab 2 yaitu kajian pustaka. Dalam pengertian jarimatika saya menuliskan beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aprijal pada tahun 2016 berpendapat bahwa jarimatika merupakan metode berhitung dengan menggunakan jari dan tangan sebagai alat untuk media pembelajarannya. Dan menurut Mariadi tahun 2013, jarimatika ialah sebuah cara sederhana dalam berhitung dengan menggunakan jari-jari tangan yang menyenangkan bagi anak-anak dengan mengerjakan berhitung dasar.
Dari beberapa pendapat menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa jari matika adalah sebuah metode cara berhitung dengan menggunakan jari jemari sebagai media pembelajarannya. Nah, adapun tujuan dari metode jari matika ini yang pertama yaitu untuk mempermudah atau untuk menyempurnakan metode-metode lain yang sudah ada. Nah, metode jari matika ini tidak menghilangkan pendekatan dialogis atau persuasif, yaitu pendekatan kasih sayang dan kegembiraan. Karena pada dasarnya belajar menggunakan jari jemari itu atau menggunakan aljabar adalah sebuah proses belajar dengan menggunakan pendekatan kasih sayang dan kegembiraan melalui dialog interaktif. Makanya saat pembelajaran jari matika ini, siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran jari matika. Adapun pengertian dari matematika yaitu menurut Ali Hamzah dan Uhli Srarini pada tahun 2014 menyatakan bahwa matematika itu berasal dari kata mathema dan mathein. Mathema adalah asal kata dari matematika yang artinya pengetahuan, sedangkan mathenein adalah berpikir atau belajar. Dan selanjutnya, adapun pengertian dari Zoom Meeting adalah sebuah aplikasi untuk tatap muka di mana para guru dan para siswa bisa bertatap muka secara virtual. Dan menurut Adris Setiani pada tahun 2020, aplikasi Zoom Cloud Meeting ini memiliki fitur-fitur pendukung seperti fitur share screen sehingga para pengajar dapat mengaplikasikan slide presentasinya melalui fitur tersebut. Kemudian fitur tersebut dapat dilihat oleh para siswa, sedangkan bisa terjadi proses belajar pembelajaran. Bagian bab 3 dalam metode penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menurut Khotimah pada tahun 2016, penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Dan adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengungkap kebenaran atau fakta atau situasi, fenomena, dan variabel dan situasi yang terjadi selama proses penyelidikan dengan menceritakan apa saja yang sebenarnya terjadi. Nah, dalam penelitian ini ada 4 tahap yang dilakukan oleh peneliti. Dan tahapan-tahapannya yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan dan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dan yang keempat adalah tahap penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang berjumlah 36 siswa dari kelas 3 di SDN Cimahi Mandiri 5, juga 2 orang guru yang mengajar di kelas 3. Kemudian, instrumen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah tes tulis dengan menggunakan pretest dan posttest. Kemudian yang kedua adalah observasi, yaitu observasi selama penelitian melakukan pembelajaran atau pengajaran selama 3 hari. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan voice call dan Zoom meeting. Nah, kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan angket. Angket ini diserahkan menggunakan Google Form. Pada bagian bab 4, peneliti menuliskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu skenario dan implementasi pembelajaran perkalian kelas 3 menggunakan metode jari matika melalui Zoom Meeting di masa pandemi COVID-19, yaitu di pertemuan pertama saya melaksanakan perkenalan dan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan pretest melalui Zoom Meeting. Kemudian di pertemuan kedua dilaksanakan pelatihan menggunakan metode jari matika dan di pertemuan terakhir, di pertemuan ketiga dilaksanakan post-test. Di sini dilampirkan tabel kriteria keberhasilan nilai pretest dan post-test. Di sini bisa dilihat bahwa persentase nilai siswa hanya 33% yang lulus atau yang tuntas dalam KKM dengan KKM 75. Saat pretest rata-rata nilai siswa hanya mencapai 70 dan sedangkan saat kegiatan post-test nilai siswa meningkat menjadi 92% atau dengan nilai rata-rata 90. Itu membuktikan bahwa setelah melaksanakan
pelatihan menggunakan metode jari matika, nilai siswa meningkat. Di sini saya melampirkan beberapa foto-foto kegiatan untuk dokumentasi saat pretest. Di sini siswa sedang melaksanakan pretest yang berjumlah 5 soal. Kemudian soal tersebut diisi dan dikirimkan melalui Google Classroom. Kemudian di sini juga ada kegiatan pelatihan menggunakan jari matika. Di sini siswa melakukan tanya jawab dan mengerjakan beberapa soal untuk berlatih soal perkalian menggunakan metode jari matika. Kemudian di pertemuan ketiga yaitu post test, di sini siswa melaksanakan post test dan mengirimkan nilai atau mengirimkan hasil jawabannya melalui Google Classroom. Untuk nomor 2, respon siswa kelas 3 terhadap pembelajaran perkalian kelas 3 menggunakan metode jari matika melalui Zoom sangat baik karena dilihat dari skor rata-rata siswa pada hasil angket adalah 66,31 dan skor maksimal adalah 80 dengan persentase 82,86%. Nah, kriteria interpretasi perhitungan angket skala sikap yang telah dijelaskan pada bab 3 menunjukkan bahwa respon siswa terhadap penggunaan metode jari matika sangat baik. Di sini saya mengambil 3 pertanyaan dari soal angket, yaitu yang pertama, saya ingin setiap mempelajari perkalian dengan cara praktik menggunakan jari matika. Kemudian pembelajaran dengan cara jari matika membuat saya semangat saat belajar. Dan yang ketiga, pembelajaran perkalian menggunakan jari matika membuat saya aktif untuk belajar di kelas. Dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwa dalam pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, dan pertanyaan nomor 3, siswa yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah 0 responden. Sedangkan pada pertanyaan nomor 1, siswa yang menjawab setuju ada 28 responden. Kemudian pada pertanyaan nomor 2, siswa yang menjawab setuju ada 22 responden. Kemudian dalam pertanyaan nomor 3, siswa yang menjawab setuju ada 32 responden. Kemudian yang menjawab dengan sangat setuju pada pertanyaan nomor 1 ada 8 responden. Kemudian yang menjawab sangat setuju pada pertanyaan nomor 2 ada 15 responden. Kemudian di pertanyaan ketiga, siswa yang menjawab sangat setuju dengan pertanyaan nomor 3 ada 5 responden. Berikut adalah tabel hasil interpretasi observasi guru dan siswa menunjukkan bahwa pada pertemuan ke-1, ke-2, dan ke-3, presentasi guru dan siswa mencapai 80 dan 85% dengan interpretasi yaitu sangat baik. Itu dapat disimpulkan bahwa hasil observasi terhadap guru dan siswa selama penelitian berlangsung menunjukkan bahwa nilainya sangat baik. Adapun kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh siswa kelas 3 dalam belajar perkalian pada saat mengikuti pelajaran menggunakan metode jari matika melalui Zoom meeting, yaitu yang pertama, siswa kesulitan dalam memahami materi karena sinyal yang tidak stabil sehingga pemberian materi saat pembelajaran terputus-putus dan tidak jelas sehingga guru harus mengulang-ulang materi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua, beberapa siswa masih kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena siswa masih belum hafal perkalian dasar, yaitu perkalian 2 sampai perkalian 5. Karena metode jari matika ini siswa harus sudah hafal perkalian minimal 2 sampai perkalian 4. Karena itu adalah dasar untuk melaksanakan penggunaan metode jari matika. Yang ketiga yaitu siswa tidak fokus karena kondisi di rumah yang berisik dan banyak gangguan dari sekitar. Karena di rumah kondisinya tidak kondusif, maka siswa menjadi tidak fokus dalam belajar. Kemudian ada juga kuota yang dimiliki siswa terbatas sehingga tidak semua siswa dapat mengikuti Zoom meeting pembelajaran metode jari matika ini.
Kemudian, adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran perkalian menggunakan metode Jarimatika melalui Zoom Meeting. Yang pertama yaitu tidak semua siswa dapat mengikuti Zoom Meeting karena handphone yang digunakan untuk belajar hanya satu dan dibawa bekerja oleh orang tuanya, sehingga siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran melalui Zoom Meeting. Kemudian yang kedua yaitu guru harus melaksanakan grup video call bagi siswa yang tidak bisa mengikuti Zoom Meeting di jam sebelumnya, sehingga siswa tidak belajar bersamaan karena harus terbagi-bagi dengan Zoom Meeting dan video call. Kemudian yang ketiga adalah kendala jaringan yang tidak stabil, sehingga penyampaian tidak jelas dan terputus-putus. Menjadi guru mengulang-ulang materi yang disampaikan. Kemudian yang keempat, saat pelaksanaan Zoom Meeting, siswa tidak mematikan mikrofon sehingga mengganggu pembicara saat menerangkan materi yang disampaikan. Kemudian yang kelima yaitu hafalan perkalian siswa yang terbatas sehingga penggunaan Jarimatikanya tidak berjalan dengan lancar. Pada bab 5, simpulan dan saran, yang pertama, pada simpulan, skenario dan implementasi pembelajaran perkalian kelas 3 menggunakan metode Jarimatika melalui Zoom Meeting di masa pandemi COVID ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Kemudian dimulai dari hari Senin pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021. Hasil pretest menunjukkan nilai rata-rata siswa hanya mencapai 70, masih di bawah nilai KKM, yaitu dengan KKM 75. Namun, setelah dilakukan treatment, hasil post-test siswa meningkat dengan nilai rata-rata 90. Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar mencapai 33 siswa atau 92%. Kemudian nomor 2 yaitu respon siswa kelas 3 terhadap pembelajaran perkalian kelas 3 menggunakan metode Jarimatika sangat baik. Dilihat dari hasil observasi dan dilihat dari hasil angket yang menunjukkan 82% hasil yang sangat baik. Yang ketiga yaitu kesulitan yang ditemui oleh siswa kelas 3 dalam belajar perkalian pada saat mengikuti pelajaran menggunakan metode Jarimatika melalui Zoom Meeting dapat dilihat dari hasil angket dengan kesimpulan bahwa kebanyakan siswa memiliki kesulitan dalam signal yang tidak stabil sehingga pemberian materi saat pembelajaran terputus-putus dan tidak jelas. Kemudian yang keempat yaitu kendala yang dihadapi oleh guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran perkalian menggunakan metode Jarimatika melalui Zoom Meeting yaitu siswa tidak fokus terhadap pembelajaran karena kondisi di rumah yang tidak mendukung dan berisik. Adapun kendala lainnya yaitu miskomunikasi antara guru dan siswa karena sinyal yang terputus-putus. Bagian saran yaitu yang pertama bagi guru kelas 3, sebaiknya metode Jarimatika ini digunakan sebagai awal untuk memudahkan siswa menghafal luar kepala perkalian bilangan 6 sampai 10 dalam pembelajaran matematika. Kemudian bagi siswa sebaiknya menjadikan pengalaman pembelajaran dengan metode Jarimatika sebagai pengantar sebelum masuk pada tahapan berpikir abstrak dalam pembelajaran matematika. Jadi sebelum siswa memasuki kelas, sebaiknya siswa dilatih untuk menghafal perkalian, minimal perkalian dasar. Yang ketiga, bagi sekolah, sebaiknya metode Jarimatika ini dapat diterapkan di kelas-kelas lain sebagai salah satu metode dalam memahami perhitungan dalam pembelajaran matematika. Kemudian, saran untuk peneliti yang akan meneliti dengan judul yang sama adalah kembangkan lagi metode penggunaan Jarimatika ini menjadi lebih menyenangkan bagi siswa sehingga siswa merasa senang saat pembelajaran berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan pada skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.